Nah, ini terkait dengan WTO. Ya, setelah ini apa saja bidang-bidang yang menjadi perhatian khususnya WTO? Nah, situ kita bisa lihat ya, ada banyak ya, termasuk yang sekarang eh, apa namanya e-commerce seperti itu udah mulai dimasukkan juga gitu ya. Yang awalnya paling cuma pertanian ya, masalah di setiap negara itu yang paling utama itu kan masalah pertanian, sumber dayanya gitu ya, sumber daya alamnya gitu. Nah, sudah makin lama makin berkembang gitu ya, bukan cuma di pertanian saja, kemudian juga non pertanian, kemudian ada hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ada yang tahu kan? Apa? Hak eksklusif kok. Ah? Kenapa? Apa? Ya, jadi kalau perusahaan itu dia harus punya apa namanya? Kita bisa bilang dia kan punya brand, misalkan gitu ya, punya merek, punya hak paten gitu. Nah, itu hak kekayaan intelektual. Jadi kalau misalkan kita menciptakan sesuatu produk gitu, produk itu pertama kali kita yang menciptakan, misalkan itu ya hak cipta. Nah, itu hak cipta itu adalah hak kekayaan intelektual. Jadi harus segera didaftarkan, harus segera dilindungi gitu supaya apa? Supaya nggak diakui oleh orang lain gitu. Padahal sebenarnya promotornya atau penemunya atau penciptanya tuh kita, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, macam-macam di situ. Jadi bisa berupa hak paten, brand, misalkan kita punya formula kayak KFC itu kan dia ada formulanya tuh. Formula apa dari tepung bumbunya KFC itu gitu yang pertama kali. Nah, itu dia punya hak kekayaan intelektualnya berupa formula tadi gitu ya. Terus apa namanya resep misalkan gitu ya, resep turun temurun misalkan gitu. Nah, itu termasuk semua ke dalam hak kekayaan intelektual. Jadi desain yang apa uh, desain yang emang original gitu ya. Nah, itu hak kekayaan intelektual gitu. Jadi di situ juga menjadi bagian yang diperhatikan oleh WTO di sini gitu. Lalu juga bukan cuma itu ya, termasuk fasilitas penanaman modal ya. Jadi di situ juga WTO memberikan perhatian khusus ya di bidang-bidang persaingan, kebijakan. Nah, ini kan tadi ada konselnya tadi ya yang ada untuk penyelesaian sengketa, kemudian juga yang meninjau kebijakan-kebijakan gitu ya, aturan-aturan perdagangan gitu. Kemudian juga terkait dengan transfer teknologi misalkan atau elektronik commerce gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana peranan WTO dalam perdagangan di era globalisasi? Ya, tentu kita sekarang karena sudah ada di era globalisasi, apa nih yang menjadi peran WTO? Yang pasti di situ WTO ini harus terus bisa mendukung ya bagaimana penyelenggaraan satu persetujuan yang sudah dicapai itu untuk bisa mencapai ya apa yang menjadi kesepakatan atau tujuan bersamanya itu bisa tetap ini gitu ya, tetap bisa dijalankan gitu ya. Lalu WTO sebagai forum perundingan bagi negara-negara anggota gitu ya, itu juga apa namanya menjadi bisa bisa tampil atau bisa lebih tinggi gitu ya di dalam kesepakatannya, di dalam pengambilan keputusannya gitu ya. Perundingan-perundingan itu juga sampai ke tingkat menteri ya seperti itu gitu. Kemudian mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan ya. Terus meninjau kembali kebijakan di bidang perdagangan dan juga kebijakan ekonomi global. Dan ini bekerja sama, ini udah pasti dia akan bekerja sama dengan IMF dan juga World Bank ya, dan badan-badan yang berafiliasi. Lalu Indonesia di dalam WTO seperti apa? Ya, nah ini kita perlu perlu belajar ya, perlu tahu nih gitu sejarahnya. Ya, Indonesia itu masuk dalam keanggotaan WTO mulai tahun 50. Ya, tepatnya 24 Februari tahun 50 dan selama bergabung dengan WTO, Indonesia punya beberapa keuntungan ya.
pernah sempat terjadi dari kecurangan perdagangan itu dengan bergabungnya di WTO bisa terlindungi gitu ya. Kemudian dari praktek dumping dan juga diskriminasi terhadap kebijakan ya. Tetapi di sisi lain ya banyak perusahaan asing multinasional yang kemudian karena Indonesia masuk ke dalam WTO, akhirnya kan banyak dilirik negara-negara lain nih gitu ya. Nah, di situ di negara-negara lain itu akhirnya ada perusahaan-perusahaan asing multinasional yang kemudian menguasai sektor-sektor perdagangan strategis. Ya, sektor-sektor perdagangan strategis yang ada di Indonesia. Contohnya misalkan air, ya, kemudian pangan terutama kayak beras gitu ya, yang tadinya kita gemah ripah loh Cinawi gitu ya, sampai akhirnya sekarang malah kita impor beras gitu ya, dan sebagainya, termasuk minyak bumi ya, kemudian emas gitu ya, bahan tambang dan sebagainya gitu. Nah, ini akhirnya menjadi ancaman juga gitu ya, menjadi ancaman bagi keberadaan perusahaan-perusahaan di dalam negeri Indonesia sendiri gitu. Contohnya apa yang pernah menjadi kasus terbesar di mana? Papua ya. Apa itu? Perusahaan apa? Yang tahu nggak? Ya, yang sempat menjadi masalah ya. Itu karena apa? Karena akhirnya dikuasai oleh pihak asing gitu ya. Nah, Freeport misalkan seperti itu gitu. Oke, berikutnya kerjasama internasional itu bisa terjadi juga ya di dalam integrasi regional. Nah, ini adalah perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis ya yang dimaksudkan untuk mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif terhadap barang dan jasa dan juga faktor produksi gitu. Jadi ini lebih dipersempit. Kalau WTO itu kan dunia sifatnya gitu ya. Nah, kalau regional ya ini berdasarkan suatu wilayah geografis gitu. Nah, tumbuhnya integrasi ekonomi dari suatu kawasan atau suatu regional ini itu karena adanya potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan supaya bisa punya daya saing yang lebih baik gitu. Lalu juga ada potensi politik ya, terutama buat negara-negara kecil tetapi kaya, misalkan Indonesia masih termasuk negara kecil tapi kaya dia gitu kan. Dan juga adanya resolusi terhadap konflik tuh. Nah, ini yang mendorong terjadinya kerjasama dalam bentuk integrasi ekonomi ini, gitu ya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Jadi integrasi integrasi regional ini tentunya nggak bisa langsung terbentuk gitu ya. Yang pertama itu ada tahapannya, yaitu yang disebut dengan prakondisi integrasi ya. Nah, di dalam masa sebelum terjadinya integrasi regional ini ya, yaitu prakondisi tadi, itu sudah dilakukan dulu yang namanya asimilasi sosial ya. Jadi antar negara-negara di dalam satu kawasan itu mulai melakukan namanya asimilasi sosial, yaitu mereka coba membaur dulu gitu ya, membaur terutama dengan kebudayaan setempat gitu ya. Lalu kemudian pelan-pelan mulai ciri khas kebudayaan aslinya itu mulai mulai bergeser gitu ya, terus akhirnya membentuk kebudayaan baru gitu. Nah, dari situ artinya udah punya kesamaan. Nah, dari kesamaan-kesamaan itu muncullah yang tujuan bersama untuk mendapatkan keuntungan bersama gitu ya. Nah, lalu dilihat dari sisi biaya dan karena sama-sama punya kesamaan tadi, misalkan kesamaan sumber daya alamnya gitu ya, sumber daya tenaga manusianya gitu, sumber daya manusianya gitu. Nah, sehingga bisa membuat biayanya itu menjadi relatif lebih rendah dalam hal produksi gitu ya. Lalu juga kedekatan hubungan dengan masa lalu, misalkan sama-sama jajahannya Inggris, sama-sama jajahannya Belanda, misalkan seperti itu gitu ya. Dan juga pengaruh-pengaruh eksternal itu bisa dikondisikan terlebih dahulu gitu. Nah, ini yang dilakukan
di dalam tahapan prakondisi integrasi gitu ya. Nah, baru setelah itu bisa terjadi tuh, bisa terbentuk kalau udah sama-sama punya ini ya, punya satu kesepakatan gitu. Nah, integrasi regional ini kemudian itu bisa yang terjadi gitu ya, lebih fokusnya adalah kepada integrasi dalam hal ekonomi. Nah, di sini ada tingkat integrasi ekonomi yang berlaku. Ya, yang pertama Free Trade Area, Economic Union, Custom Union, Political Union, dan Common Market. Jadi ada tingkat integrasi ekonomi. Kita lihat dari yang paling kecil dulu ya, artinya skupnya gitu. Ruang lingkupnya paling kecil itu adalah Free Trade Area. Nah, Free Trade Area ini di sini di dalam integrasi ekonomi itu ya tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan dagang antar negara. Jadi setiap anggota yang bergabung di dalam integrasi regional ini ya khusus di dalam integrasi ekonominya mereka berhak menentukan cara berdagangnya sendiri gitu ya dengan non anggota. Jadi kalau misalkan sesama anggota kan tadi udah saling ini gitu ya, saling bebas aja gitu. Tetapi ada kan negara yang masih bukan anggota gitu. Jadi misalkan apa sesama Asia misalkan gitu ya, ASEAN. Nah, ada yang bukan ASEAN gitu ya. Nah, di sini di dalam free trade area ini negara-negara anggota di dalam integrasi ekonomi ini gitu ya, itu mereka bisa menentukan cara berdagangnya sendiri dengan negara yang non anggota gitu maksudnya.